Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu penyakit hati yang sering dianggap sepele, tetapi dampaknya sangat merusak baik bagi diri sendiri, orang lain maupun masyarakat. Penyakit itu adalah ghibah dan fitnah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah membicarakan keburukan atau kekurangan seseorang yang jika ia mendengarnya, ia tidak suka. Meskipun hal itu memang benar. Allah menjelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 bahwa menggunjing itu bagaikan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Sebuah perumpamaan yang sangat keras dan menggambarkan betapa hinanya perbuatan tersebut. Ghibah bisa terjadi tanpa kita sadari, saat nongkrong, saat gosip ringan, bahkan saat bergurau. Mulanya hanya pembicaraan kecil, tetapi dapat menjadi dosa besar jika tidak segera dihentikan. Apa itu fitnah? Fitnah adalah menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak benar atau menyebarkan berita yang belum tentu sahih. Fitnah jauh lebih berbahaya dari ghibah karena dapat merusak kehormatan, nama baik, bahkan kehidupan seseorang. Dalam satu hadis disebutkan, fitnah itu tidur dan Allah melaknat orang yang membangunkannya. Fitnah bisa menghancurkan persaudaraan, memecah rumah tangga, merusak hubungan teman, bahkan membuat masyarakat kacau. Hanya satu kata yang tidak benar bisa menimbulkan keributan besar. Mengapa ghibah dan fitnah begitu berbahaya? 1. Merusak hati dan amal. Setiap kata yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban. Orang yang biasa membicarakan keburukan orang lain, hatinya akan menjadi keras, suka mencari-cari kesalahan, dan lupa memperbaiki diri sendiri. 2. Menghilangkan pahala. Dalam hadis disebutkan bahwa pada hari kiamat, orang yang suka menyakiti orang lain melalui lisan akan diambil pahalanya lalu diberikan kepada orang yang ia zalimi. Bahkan jika pahalanya habis, dosa orang itu akan dipindahkan kepadanya. Nauzubillah. 3. Merusak persaudaraan. Beberapa banyak persahabatan hancur hanya karena satu omongan. Berapa banyak keluarga retak karena fitnah yang tersebar. Lisan itu kecil, tetapi bisa melukai lebih dalam daripada pedang. 4. Menjadi pintu dosa yang lain. Ghibah dan fitnah sering memicu dosa tambahan, kebencian, permusuhan, iri hati, dan dendam. Satu dosa membuka pintu dosa lainnya. Bagaimana Islam mengarahkan kita menjauhi ghibah dan fitnah? 1. Menjaga lisan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Diam adalah ibadah ketika ucapan kita justru dapat menyakiti. 2. Saring sebelum sharing. Di era media sosial, fitnah menyebar hanya dalam hitungan detik. Maka berhati-hatilah sebelum membagikan sebuah berita. Pastikan kebenarannya dan pikirkan dampaknya. 3. Sibukkan diri dengan memperbaiki diri. Orang yang fokus memperbaiki diri tidak punya waktu untuk mengurusi kekurangan orang lain. Allah mencintai hamba yang sibuk dengan amal, bukan dengan gosip. 4. Menjaga perkumpulan dan obrolan. Jika kita berada di majelis atau grup chat yang penuh ghibah, maka ada 3 pilihan, yaitu ingatlah dengan cara baik, alihkan pembicaraan, tinggalkan majelis itu. Karena kita akan ikut berdosa jika diam dan membiarkan ghibah terjadi. 5. Mendoakan bukan membicarakan. Jika kita mengetahui kesalahan seseorang, Islam mengajarkan kita untuk menutup aib, bukan menyebarkan. Menutupi aib saudara muslim akan membuat Allah menutupi aib kita kelak di hari kiamat. Jadilah penjaga lisan, bukan penyebar luka. Jamaah yang dimuliakan Allah, lisan adalah amanah. Ia bisa mengangkat derajat seseorang, tetapi bisa juga menjatuhkannya. Mari kita berhati-hati, sebab banyak orang masuk neraka bukan karena kurang ibadah, tetapi karena lisannya yang tidak dijaga.
Mulai hari ini, marilah kita bertekad untuk tidak membicarakan aib orang lain, tidak menyebarkan berita tanpa bukti, menggunakan lisan untuk kebaikan, menasihati, memuji, menenangkan, dan mendoakan. Semoga Allah menjaga hati dan lisan kita dari perbuatan yang merusak, serta menjadikan kita hamba yang senantiasa membawa kedamaian, bukan pertikaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.